محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر النهي فلا أحد بر في قول لا منه ولا نعم. يا سيدي يا رسول الله، يا من له جاء عند الله، إن المسيء قد جاءوا يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من له جاء عند الله، إن السلام على المصطفى أحمد شريف المقام. من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف سلام كمسك الكتاب على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Di antara buku yang kitab yang memperkenalkan, menginspirasi Allah yarham pada kekayaan khazanah keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah buku-buku yang ditulis oleh seorang pemikir besar, Asy-Syahid Murtadha Mutahhari. Ada banyak buku, paling tidak ada 2 buku yang mungkin bisa dikategorikan berbeda. Pertama, buku Keadilan Ilahi yang sangat filosofis, syarat dengan dalil-dalil. Buku Keadilan Ilahi yang banyak juga mengubah dan menginspirasi. Dan yang kedua adalah sebuah buku kumpulan kisah-kisah, kumpulan cerita, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh guru kita Al-Habib Ustaz Husain Syahab, semoga Allah Ta'ala manjangkan usia beliau dalam keberkahan, menjadi kisah orang-orang bijak. Bahasa Farsinya berjudul Dostone Roston, cerita orang-orang yang benar, yang berbuat baik. Pilihan judul itu sudah tepat, kisah orang-orang yang bijak. Satu di antara kisah orang-orang yang bijak dikisahkan oleh Asy-Syahid Murtadha Mutahhari dalam buku itu adalah sebuah riwayat yang sering Allah yarham ayahanda tercinta kutip. Demikian, berikut ini riwayatnya. Karena kalimat riwayatnya itu juga cukup indah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya di majelis, dan riwayat mengisahkan kedudukan baginda Nabi itu ibarat mata cincin pada lingkaran cincin itu, mempesona, menakjubkan, menarik semua pandangan. Jadi para sahabat sedang bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba-tiba ada seseorang yang datang dari kaum muslimin yang datang. Kebiasaan waktu itu seperti mata cincin ini pada cincinnya, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah perhatian. Lalu para sahabat melingkar mengitari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tradisi waktu itu adalah setiap yang datang kemudian berusaha untuk mencari tempat yang kosong, berusaha untuk mencari tempat yang tersedia. Maka seorang yang datang ini, yang melihat kiri dan kanan, memandang ada tempat yang kosong, melangkah bergerak ke sana untuk menempati tempat duduknya. Duduklah ia di samping seseorang yang kemudian orang ini mengibaskan selendangnya dan mengubah tempat duduknya. Baginda Nabi SAW kemudian bertanya kepadanya. Baginda Nabi menyampaikan, baginda Nabi sedang berbicara di hadapan para sahabat. Tetapi ketika ada seseorang yang duduk itu seakan-akan mengalihkan perhatian, menjadikannya pusat pembicaraan. Baginda Nabi SAW menghadap orang itu. Ia yang menarik sedikit kain bajunya, lalu menggerakkan kakinya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau takut kemiskinannya menular kepadamu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut kekayaanmu akan berkurang karenanya? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut pakaianmu akan kotor karena dekat dengannya? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, baginda Nabi bertanya, mengapa engkau tarik pakaianmu dan menggerakkan kakimu? Sahabat ini kemudian menjawab, aku akui ya Rasulullah kesalahanku. Aku telah berbuat salah. Dan sebagai kifaratku ya Rasulullah, kiranya engkau berkenan setengah dari kekayaanku ini aku berikan kepadanya. Dengan segera orang fakir ini menjawab, tapi aku tidak mau ya Rasulullah.
Baginda Nabi bertanya, mengapa engkau tidak mau? Sahabat ini menjawab, karena aku takut aku akan berakhir seperti dia. Saudara sekalian, dalam Islam baginda Nabi bahkan menyampaikan, hilang 2/3, dalam satu riwayat bahkan hilang seluruh keimanan kita kalau kita memperlakukan seseorang berbeda karena kekayaannya, karena pangkat dan jabatannya. Itu hilang 2/3 keimanan kita. Saya teramat banyak memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang datang kepada kita, misalnya memberikan pada kita sesuatu, kita antarkan sampai ke pintu gerbang. Tetapi orang yang meminta dari kita sesuatu, hanya kita antarkan sampai ujung pintu. Perbuatan menarik selendang dan menggerakkan kaki saja dapat menghilangkan seluruh keimanan kita. Hilang 2/3 keimanan karena perlakuan yang berbeda. Baginda Nabi SAW menunjukkan kepada kita semua kita sama di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena ketakwaan. Ini peringatan teramat keras untuk kita semua dari baginda Nabi SAW. Hendaknya tidak membedakan siapapun karena status apapun kecuali atas dasar ketakwaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Kita mulai dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terang-terangan kecuali kalau ucapan itu diucapkan oleh orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menyimpulkan seluruh pembicaraan kita pada malam hari sekarang ini. Dan hari ini kita akan mempelajari cara mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Seperti saya katakan, praktek-praktek tasawuf seperti itu dilakukan dalam rangka mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para guru sufi biasanya diajarkan untuk periode-periode tertentu. Di dalam Al-Quran juga kita menemukan as-sumt atau puasa bicara ini disebut beberapa kali. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Zakaria alaihissalam, seperti kita ketahui Nabi Zakaria berkeinginan untuk punya seorang anak, dan ia berdoa bertahun-tahun sampai satu keadaan ketika Nabi Zakaria menggambarkannya dalam doanya, sudah penuh uban kepalaku, sudah rapuh tulangku, tapi aku tidak akan pernah berhenti berdoa kepadamu. Lalu Allah menghendaki menganugerahkan kepada Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Untuk mensyukuri nikmat Allah itu, Nabi Zakaria diperintahkan Tuhan untuk puasa bicara selama 3 hari dan 3 malam berturut-turut. Puasa bicara itu disebut sum, yang menjadi pembicaraan kita sekarang, as-sumtu. Al-Quran mengatakannya, alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Dalam surat Maryam disebutkan, janganlah engkau bicara kepada manusia selama 3 malam berturut-turut. Tapi dalam ayat lain disebutkan 3 hari berturut-turut. Kalau kita gabungkan,
kedua ayat itu berarti bahwa Nabi Zakaria diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bicara 3 hari 3 malam berturut-turut. Sehingga ketika ia keluar dari mihrabnya, ia ditemui oleh orang banyak. Nabi Zakaria tidak menjawab apa-apa, tidak bicara, tapi menggunakan bahasa isyarat yang maksudnya hendaklah kalian memperbanyak zikir. Ala tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya fakharaja ala qaumihi minal mikhrabi fa'awha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa ashiyya. Lalu dia keluar dari mihrabnya dan memberi isyarat kepada kaumnya agar mereka memperbanyak zikir pada waktu siang dan sore hari, pada waktu pagi dan sore hari. Jadi Nabi Zakaria memberikan contoh apa yang kita kenal sebagai puasa bicara. Tidak bicara sama sekali. Tidak bicara sama sekali itu dalam Al-Quran tidak berlangsung terus-menerus, tapi hanya untuk periode yang tertentu. Dan dilakukan biasanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa bicara yang kedua yang dicontohkan oleh Al-Quran masih dalam surat yang sama adalah puasanya Sayyidah Maryam, puasanya Siti Maryam. Dan di situ disebutkan kata saum untuk menunjukkan puasa bicara, atau tidak bicara sama sekali. Dalam Al-Quran untuk puasa itu digunakan 2 kata, satu saum, satu lagi siam. Seperti dalam ayat kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kamu puasa. Kata siam disebut beberapa kali, tapi kata saum hanya disebut 1 kali saja, berkaitan dengan Siti Maryam. Di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan saum di situ adalah puasa bicara. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam ketika menjelang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, yakni aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hei Maryam, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hei saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maryam kemudian dikecam karena tiba-tiba menghilang dan muncul membawa seorang anak. Dia dituduh macam-macam, tapi karena Maryam sedang puasa bicara, maka Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Maka sejahteralah dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali.